guys, ketemu lagi bersama saya Yustin. Kali ini kita akan belajar mengenai alat bantu di dalam sistem informasi geografis. Nah, alat bantu yang dimaksud di sini adalah Global Positioning System atau yang kita sebut dengan GPS. Nah, GPS yang akan kita pelajari di sini adalah GPS esensial. Nah, apa itu GPS esensial? GPS esensial itu pada dasarnya mirip dengan GPS pada umumnya, seperti GPS Garmin. Namun yang membedakan di sini adalah GPS esensial itu dapat langsung teman-teman download di HP Android teman-teman, yang teman-teman bisa akses melalui Play Store. Nah, di sini teman-teman silakan buka Play Store, kemudian cari GPS esensial, kemudian teman-teman install. Kalau sudah teman-teman install, teman-teman bisa buka di mana tampilan awal ketika kita buka GPS esensial seperti ada pada layar, ada dashboard, kamera, kompas, portable map, Google Maps, Waypoint, Route Track, dan lain sebagainya. Nah, GPS esensial ini dalam penggunaannya teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan GPS handphone gitu ya di dalam lokasi teman-teman, itu harus dalam keadaan aktif. Nah, kalau sudah, teman-teman kita lihat satu-satu apa yang perlu kita atur di dalam GPS esensial sebelum kita memulai menggunakannya. Yang pertama adalah teman-teman harus memastikan satelit yang ditangkap oleh handphone kita. Semakin banyak yang terlihat dan digunakan, yang dapat digunakan oleh handphone kita, maka bisa dipastikan posisi pengambilan atau pengukuran di lapangan itu cukup presisi gitu ya. Dari pengalaman itu handphone yang kita punya ini juga mempengaruhi pengukuran di lapangan. Jadi dulu pernah ada pelatihan penggunaan GPS gitu yang saya lakukan di tahun 2017 kalau nggak 2018 awal gitu, dimana dari sekitar 30 orang itu cuma ada satu yang hasil pengukurannya tuh jauh dari letak sesungguhnya, jadi ada selisih 2 kilo. Ternyata memang handphonenya itu sudah bisa dibilang tidak layak gitu ya. Jadi kembali lagi seperti ini tergantung juga dengan handphone. Tapi jangan khawatir, dari klaim-klaim yang ada bahwa GPS esensial ini biasanya cuma punya selisih 5 meter dari jarak seharusnya. Nah, GPS esensial ini akan jauh lebih baik jika kita gunakan di luar ruangan. Nah, ini waktu saya mengambil perekaman satelit ini saya berada di dalam ruangan. Biasanya kalau saya di luar ruangan bisa sampai 20-an satelit yang terbaca dan 20-an juga yang bisa digunakan. Itu terkait dengan satelit gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dashboard. Dashboard ini apa sih? Dashboard ini adalah fitur GPS esensial yang mempermudah kita untuk menampilkan informasi yang kita inginkan atau yang kita ingin munculkan nantinya. Nah, fitur dashboard ini juga dimiliki oleh GPS sungguhan seperti merek Garmin gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh kecepatan, bisa munculkan kecepatan, posisi latitude, longitude, kemudian posisi ketinggian. Nah, informasi apa yang teman-teman butuhkan. Nah, di dalam hal ini ada beberapa item dashboard penting yang mungkin perlu dimunculkan. Nah, yang mana aja? Yuk kita klik dashboardnya. Nah, dashboard sudah saya klik. Mungkin di teman-teman begitu klik dashboard masih kosong, di tempat saya sudah terisi karena
saya sering sekali menggunakan GPS esensial, sudah lama banget gitu ya. Nah di sini teman-teman kalau masih kosong, ada informasi-informasi yang perlu teman-teman tambahkan. Di bagian atas kanan itu ada tanda plus, kemudian ada lingkaran, teman-teman bisa klik itu di sana. Kemudian teman-teman bisa perhatikan item dashboard penting apa saja yang perlu ada. Yang pertama adalah akurasi. Akurasi di sini itu menampilkan akurasi pembacaan koordinat yang nantinya akan muncul. Jadi penting ya ini ya. Kemudian altitude. Altitude di sini ini menunjukkan ketinggian tempat kita berada. Kemudian altitude made good ini menunjukkan perbedaan tinggi antara titik awal kita berada dengan posisi kita saat ini. Ini juga mungkin bisa menjadi satu informasi yang penting, terutama bagi teman-teman yang suka naik gunung nantinya gitu ya. Kemudian altitude to go ini juga menunjukkan perbedaan tinggi antara titik yang akan dituju dengan posisi kita saat ini. Kemudian apalagi yang penting, yaitu bearing. Ini bearing ini sudut yang dibentuk dari arah utara terhadap posisi kita saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah reverse bearing. Ini sudut yang dibentuk dari posisi kita saat ini terhadap arah utara. Kemudian yang penting berikutnya adalah latitude. Kalau teman-teman mau aktifkan distance juga bisa, tapi tidak harus. Tapi ini adalah hal-hal yang penting nih yang saya kasih tahu teman-teman, yaitu latitude, koordinat bujur pada posisi kita berada. Kemudian longitude ini berbicara koordinat lintang pada posisi kita berada. Nah, kalau kita sudah klik item-item penting itu minimal yang perlu gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa semua yang ada di dashboard ini mau teman-teman masukkan, boleh aja gitu ya, tergantung dari kegunaannya nanti. Kemudian kalau sudah, kita close. Kalau sudah close, nanti teman-teman lihat akan ada pergerakan dari dashboard teman-teman. Begitu teman-teman bergeser, mesti akan ada perubahan angkanya. Nah, kalau dashboardnya sudah teman-teman setting, sekarang kita menuju ke setting GPS esensial. Klik setting. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah unit. Unit di sini teman-teman bisa pilih mau pakai apa unitnya nanti. Kilometer, meters, miles, yard, feet gitu ya. Kalau di sini saya pakainya kilometer dan meter. Kemudian yang berikutnya adalah position datumnya. Posisi datumnya itu yang biasa kita pakai adalah World Geodetic System 1984 gitu ya. World Geodetic System 1984. Teman-teman bisa klik. Kemudian teman-teman bergeser pada position format. Di sini kita pakai UTM aja. Ini juga sebenarnya pilihan ya, mau degrees, minute, second, degrees, minutes, fraction gitu ya, atau desimal gitu. Di sini saya pakai UTM. Kemudian setelah itu kita sebenarnya sudah bisa menggunakan. Teman-teman bisa menggunakan semua fungsi yang ada di sini. Nah, di sini ada kamera. Saya tidak bisa mencontohkan, tapi teman-teman nanti bisa dicoba di rumah gitu ya. Karena saya bingung harus foto yang mana. Ini saya di dalam ruangan, jadi kamera ini bisa berfungsi untuk mengambil gambar di mana gambar tersebut nanti terikat dengan titik koordinat. Nah, tidak hanya terkait dengan titik koordinat, dengan kamera ini kalau di Google gitu ya sudah ada nama jalan dan lain-lain, biasanya posisi kita
tidak dilihat dari titik koordinat aja, tetapi di situ juga akan menunjukkan informasi lain seperti nama jalan dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman bingung ini nanti di mana, gambarnya seperti apa, teman-teman bisa ambil gambar sekaligus ambil titik koordinat gitu. Kemudian di sini ada kompas, ya sebagaimana fungsi kompas ya teman-teman. Kemudian portable maps, Google Maps ini menunjukkan posisi kita di mana. Kemudian yang sering saya gunakan di sini adalah waypoint dan tracks gitu ya. Waypoint di sini bisa saya gunakan untuk menandai lokasi kasus atau menandai sesuatu gitu ya. Walaupun sebenarnya dengan fungsi kamera pun bisa gitu. Kita bisa pakai fungsi kamera di titik mana yang akan kita ambil gambarnya, itu sebagai waypoint juga bisa gitu ya. Kemudian track ini biasanya saya menggunakan untuk mengingat-ingat jalan kembali, jalan berangkat, atau kadang cuma membuat batas wilayah juga bisa. Nanti kita bisa ubah line ke dalam bentuk poligon di dalam QGIS gitu, atau dengan waypoint titik-titik batas kita bisa jadikan poligon, itu juga bisa di dalam QGIS. Nah, di sini saya akan mencontohkan penggunaan waypoint maupun track gitu, dimana waypoint di sini teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mengambil lokasi teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik tanda plus untuk menandai lokasi teman-teman. Tuh. Kemudian teman-teman di sini di add element, di sini teman-teman boleh memilih waypoint. Nah, di sini ada pinnya boleh teman-teman sesuaikan gitu. Kalau teman-teman di lapangan mungkin hijau untuk kasus, merah untuk tempat perindukan nyamuk, biasanya untuk kaitannya dengan lingkungan gitu. Silakan teman-teman pilih. Di sini saya coba pakai tetap hijau. Kemudian saya contohkan kasih nama lokasi 1. Nah, untuk membuat teman-teman ingat, maka teman-teman untuk tahu ini lokasi 1 itu apa, teman-teman bisa isi add description-nya. Di sini contoh aja saya tulis gitu, deskripsinya adalah contoh. Nah, ini bedanya dengan kamera. Biasanya kamera sudah ada alamatnya, jadi bisa membantu kita gitu ya. Kemudian teman-teman klik create. Nah, di sini sudah ada lokasi 1. Kita bisa lihat di map. Ini adalah posisi saya di map. Maaf, saya harus ini posisi saya di map di sekitar sini. Kemudian kalau sudah, berarti ini sudah terekam, tinggal teman-teman nanti kalau membutuhkan lagi, teman-teman tinggal mau kirim gitu ya, mau masukkan ke GPS ke QGIS gitu. Nah, ketika kita mau masukkan ke QGIS, semua data yang kita punya ini bisa kita kirim, bisa satu-satu, bisa serentak gitu. Kalau mau satu-satu ya teman-teman tinggal klik salah satu kemudian diekspor. Nah, ini kalau seperti ini saya bisa mengekspor 4 sekaligus, 4 titik. Nah, di sini ada pilihannya, teman-teman mau mengekspor ke email kah, ke Google Drive kah, ke WhatsApp kah. Kemudian di sini pilihannya ada bentuknya KML, GPX versi 1.1. Nah, ini semua biasanya bisa dibaca di Quantum GIS. Ini saya pilih yang GPX 100, kemudian saya kirim melalui email.
ini saya contohkan, tinggal kasih kepadanya. Ini contoh saya ngirim ke saya sendiri tuh. Kemudian kalau sudah seperti ini, sudah siap untuk dikirim. Oke, selesai. Oke, berikutnya kita menggunakan track ini untuk mereka merecord perjalanan kita, dimana penggunaannya sama dengan ketika kita menggunakan waypoint. Caranya sama, yaitu teman-teman bisa klik track, kemudian teman-teman pilih yang di kanan bawah ada tanda plus, teman-teman klik, kemudian nanti di sana ada create stream, teman-teman pastikan bahwa yang terklik di sana adalah track, kemudian setelah itu teman-teman bisa start. Nah, di dalam perjalanan teman-teman, ketika teman-teman berhenti, itu teman-teman tidak mau merecord, bisa di pause dulu, kemudian bisa dilanjutkan lagi. Nah, apa fungsinya kita dengan track di bidang kesehatan gitu ya? Jadi teman-teman bisa menelusuri atau mengukur wilayah, batas wilayah dengan track juga bisa, selain poin gitu ya, waypoint juga bisa. Nah, supaya mungkin bentuknya tidak persis kotak, kalau kotak kan enak ya 4 titik, nanti kita buat jadi poligon di dalam QGIS. Nah, kalau bentuknya itu tidak teratur, kemudian contohnya teman-teman mau menandain kebun pisang gitu ya, karena di beberapa jurnal menunjukkan bahwa ternyata keberadaan pohon pisang itu juga terkait dengan keberadaan nyamuk Aedes aegypti, sehingga ini juga resiko DBD di suatu wilayah tinggi. Nah, teman-teman bisa menggunakan tracking ini. Nanti hasil tracking lainnya ini bisa teman-teman bawa di Quantum GIS, kemudian bisa dikonvert ke dalam bentuk poligon. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana memasukkan poin maupun line hasil pengukuran di lapangan ke dalam Quantum GIS. Gitu nanti kalau teman-teman pakai KML atau DPX atau bentuk lainnya, nanti kita masukkan ke Quantum GIS. Kemudian terkait dengan hasil rekaman track ini bisa teman-teman ekspor. Cara ekspornya sama seperti teman-teman mengekspor waypoint, jadi tidak ada yang beda gitu ya, untuk ekspornya sama. Oke, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.